Akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian semua, kepada orang-orang Arab di zaman Nabi, kepada orang-orang Timur Tengah setelah baginda wafat, kepada kita umat manusia. Ya. Siapa yang datang rasulun, seorang rasul, seorang utusan Allah, min anfusikum, yang berasal dari diri kalian semuanya, bukan bangsa malaikat, namun bangsa manusia yang sama dengan kita. Yang sama dalam konteks beliau terdiri dari daging, terdiri dari ruh, terdiri dari tulang, tercipta dari tanah asalnya. Ini min anfusikum. Sehingga kemudian tidak bisa dijadikan dalih oleh orang-orang non-muslim tidak menerima Nabi Muhammad SAW, karena dianggap tidak relevannya figur Nabi Muhammad bukan berasal dari bangsa manusia atau bukan berasal dari orang Arab pada saat itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karakter dasar baginda Rasul. Azizun alaihi ma'anittum. Sungguh terasa berat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beban yang menimpa kalian. Satu perilaku yang tidak mengenakan terjadi kepada kalian, wahai para sahabat, wahai orang-orang muslim, itu menjadi beban berat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada persoalan kecil, tidak ada persoalan sepele yang menimpa para sahabat, namun itu dianggap besar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian ini dalam teori-teori sosial berarti menunjukkan tingkat simpati dan empati yang luar biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada umatnya, bahkan tentu kepada kita dan umat-umat orang-orang yang nanti akan hadir setelah kita nanti. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Harisun alaikum. Baginda Rasul itu orang yang sangat antusias kepada orang-orang Arab di zamannya, kepada orang-orang yang ada setelahnya, kepada umat-umat yang hadir jauh setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusias agar mereka semuanya bisa memperoleh hidayah, taufik, iman Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu visi yang sangat jauh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang orang-orang di zaman kita sekarang ini mungkin berpikirnya 1-2 langkah saja. Antusiasmenya bisa jadi dilandasi oleh kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Bahkan umpamanya kalau kita lihat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau hijrah ke Taif, pada saat itu beliau mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari penduduk Taif. Beliau tidak menghadirkan kemurkaannya, beliau tidak menunjukkan kemarahannya, beliau tidak menunjukkan sisi egoismenya, namun yang beliau hadirkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikanlah hidayah kepada kaumku, kepada orang-orang Taif yang padahal pada saat itu mereka belum menyatakan iman Islamnya. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka berbuat tidak manusiawi itu karena mereka tidak tahu. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa perilaku tidak manusiawi,
perilaku zolim, perilaku yang tidak benar itu bersumber dari ketiadaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin itu beliau sangat penuh rasa kasih sayang, raufur rahim. Sehingga masyhur dalam banyak riwayat yang kita terima ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau tidak menghitung umpamanya berapa saldo yang ada dari kekayaannya, tidak menjelaskan kepada putri-putrinya, kepada istrinya, engkau dapat ini, tidak. Namun yang diingat oleh baginda Rasul pada saat itu, ummati, umatku wahai Allah, tolong selamatkan mereka. Umatku wahai Allah, tolong selamatkan mereka. Umatku wahai Allah, tolong selamatkan mereka. Sehingga kemudian kita pun ingat, ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada awalnya beliau mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat sehari semalam 50 kali atas saran masukan yang diperkuat oleh saran masukan dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau memberanikan untuk memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian diputuskan akhirnya oleh Allah sehari semalam 5 kali kewajiban menjalankan sholat fardu itu motifnya karena rasa kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita. Maka kemudian pantas, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kalau kemudian umpamanya sosok baginda Rasul itu, kalau kita lihat umpamanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi juga oleh Ibnu Hibban, ketika baginda Rasul mau diberangkatkan Isra wal Mi'raj, saat itu beliau didatangi malaikat Jibril, kemudian dihadirkan buruk, ya, seekor hewan yang hampir menyerupai antara kuda dan keledai, ya. Pada saat itu buruk ini posisinya berdiri, sehingga ketika Rasulullah mau naik, mau menunggangi itu buruk, agak kesulitan beliau karena posisinya agak tinggi. Melihat itu maka malaikat Jibril berkata kepada itu buruk, ya, apa kata yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada itu buruk? Kata malaikat Jibril, Abi Muhammadin taf'alu hadza, fama raqibaka ahadun akramu 'alallahi ta'ala min. Wahai buruk, apa begini perlakuanmu kepada Nabi Muhammad? Padahal tidak ada orang yang akan menunggangimu yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad menurut Allah Subhanahu wa taala. Buruk aja dibegitukan. Sehingga setelah itu buruk itu agak turun dengan diceritakan itu apa? Farfaddo aroko. Agak turun kemudian dengan penuh keringat karena takut, malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Sehingga kemudian kita menjadi tahu, ya, karakter baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu sangat diunggulkan, dan karena karakter yang sudah didesain oleh Allah itu, maka kemudian Islam tersebar dengan satu durasi waktu yang sangat cepat. Dalam durasi waktu 23 tahun luar biasa, sampai bahkan hingga sekarang ini. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita lihat juga dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin
idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang besar kepada orang mukmin. Allah telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada orang mukmin, kepada kita, kepada para sahabat. Apa? Id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara orang-orang mukmin, di antara orang-orang muslim, seorang rasul yang berasal dari bangsa mereka sendiri, yang mana rasul tersebut yatlu 'alaihim ayatihi, yang bersangkutan membacakan kepada orang-orang mukmin tanda-tanda kekuasaan Allah. Saat itu orang-orang mukmin, para sahabat khususnya, menerima apa yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pancaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu mereka harus berpikir, bersusah payah mencari, memikirkan, memfilsafatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau umpamanya kita lihat jauh-jauh sebelumnya, di zaman peradaban Yunani di Eropa pada saat itu, para filosof Stoa, para filosof alam dari orang-orang Yunani, mereka ada di antara mereka yang banyak berpikir ya tentang alam semesta ini. Ada Sokrates, ada Plato, ada Aristoteles, ada Thales, ada dan lain sebagainya. Ya. Itu mereka berpikir. Di antara yang mereka pikirkan itu ada yang sesuai, ada yang tidak, dan itu pun berdasarkan hanya nalar akal mereka saja. Ya. Ada yang menerima, ada yang tidak. Namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini dengan menyampaikan, membacakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya, kepada kita umatnya, dengan tanpa perlu kita memikirkan, dengan tanpa perlu umpamanya kita menolaknya, namun semuanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Wa yuzakkihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensucikan keyakinan, akidah para sahabat yang dulunya mereka ada yang meyakini keyakinan, ada yang mempunyai keyakinan yang tidak bersifat monoteistik. Ya, dibersihkan keyakinannya. Kalau dulu umpamanya mereka, di antara mereka ada yang meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, iya, namun yang ngurusnya bukan Allah. Sehingga orang-orang Arab, orang-orang Mekah khususnya menyimpan banyak patung berhala di sekitaran Ka'bah yang fungsinya untuk mengurusi segala urusan mereka. Ini dulunya juga dimiliki keyakinan yang tidak benar ini oleh banyak sahabat yang kemudian disucikan, dibersihkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim. Lebih dari itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat apa yang diajarkan Alkitab, Al-Qur'anul Karim, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kalam wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dijamin orisinalitasnya, yang dijamin kebenarannya. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya,
itu adalah manual book dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan alam semesta ini. Wal hikmah, dan hikmah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Seandainya mereka para sahabat baginda Rasul ada pada zaman-zaman sebelumnya, niscaya mereka akan berada dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini deskripsi yang diberikan oleh Allah perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi panduan buat kita. Bahwa sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad, apalagi sebagai elit tokoh masyarakat umpamanya, sebagai orang-orang yang dianugerahkan kesempatan untuk mengecap pendidikan yang tinggi, sebagai orang-orang yang diberikan anugerah nalar berpikir yang bagus umpamanya, maka kita harus mencontoh apa yang sudah dideskripsikan oleh Allah terkait dengan karakter dasar Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian buat kita, kalau umpamanya kita bisa mencontoh, kemudian lebih dari itu mengajarkan, lebih dari itu mengajak masyarakat untuk bisa mencontoh karakter dasar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ma'asyiral muslimin kita akan menjadi terkategori sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang ada di antara manusia. Maka kemudian dalam konteks ini kita harus melakukan introspeksi. Jangan-jangan umpamanya yang terjadi dengan masyarakat kita, yang terjadi dengan umat kita, baik di kalangan di nasional, di regional, di internasional umpamanya, apa yang terjadi dengan kaum muslimin itu karena kita pada umumnya belum bisa mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kita belum bisa mempraktekkan ya, apa yang sudah diberlakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kita umpamanya masih sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umpamanya masih belum jujur ketika mengajarkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita masih belum bisa mengajak kolbu dan hati kita pada umumnya orang muslim untuk suci, bersih, untuk bisa menghilangkan berbagai macam kepentingan-kepentingan duniawi umpamanya. Padahal ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan ketika kita umpamanya ingin mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Qur'an, jangan-jangan kita tidak layak untuk mengajarkannya karena tidak mempunyai kompetensi di sana. Jangan-jangan kita tidak mampu untuk membacanya, untuk menjelaskannya, untuk juga menafsirkannya dengan tepat. Kenapa? Karena kompetensi kita tidak ada. Jangan-jangan. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan Al-Quranul Karim kepada masyarakat? Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan Al-Hikmah kepada masyarakat kalau kemudian ternyata kompetensi kita tidak ada? Tidak mempunyai kualifikasi yang memadai. Ini introspeksi ini yang kemudian harus dihadirkan ma'asyiral muslim. Kenapa? Karena desainnya sudah sangat enak sekali, sudah komplit, sudah komprehensif yang diajarkan oleh Allah melalui figur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kemudian kita melihat realitas yang ada di masyarakat kita, level nasional, regional ataupun internasional, sebaiknya
Cara yang harus kita lakukan itu dengan tidak perlu umpamanya melihat kepada bahasanya apa? Outlooking ya for. Nggak perlu melihat kepada yang di luar. Ya. Bagaimana kemudian kita menyiapkan pasukan kaum muslimin dalam konteks umat Islam. Ya. Kalaupun umpamanya kita contohkan seperti pertandingan sepak bola, nggak perlu umpamanya kita terlalu memikirkan strategi yang akan dimainkan oleh lawan. Ya, yang penting umpamanya bagaimana permainan dari kesebelasan tim kita itu antara kipernya dengan strikernya, dengan gelandangnya, dengan backnya itu mempunyai strategi yang mantap. Nah ini yang disebut dengan introspeksi itu di situ di antaranya. Ya. Nah oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, hal ini dikuatkan kembali oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di antara orang-orang yang ummi. Karena pada saat itu ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, yang namanya tradisi high level yang udah tinggi, tradisi baca, tradisi tulis itu adanya di kalangan orang-orang ahlul kitab pada saat itu. Orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka sudah mempunyai tradisi baca tulis yang cukup tinggi. Ya. Sementara khususnya orang-orang Arab yang ada di Mekah yang mereka kategorinya itu musyrikin, ya, mereka percaya kepada Allah namun percaya juga kepada berhala dan lain sebagainya. Namun umumnya mereka tidak disebut sebagai orang kalangan Yahudi dan juga tidak disebut kalangan Nasrani. Itu mereka umumnya adalah orang-orang yang ummi. Ya. Orang-orang yang tidak mempunyai tingkat peradaban keilmuan yang tinggi. Kira-kira begitu kita menyebutkannya. Ya. Hal ini sekaligus untuk menguatkan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan banyak hal itu bukan dari metode kasbi, bukan dari karena beliau belajar, namun semuanya berdasarkan limpahan anugerah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau umpamanya bersumber dari keilmuan itu ada gurunya. Sementara pada saat itu nanti pasti semuanya akan bermuara kepada orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan tidak. Orang-orang Arab yang ada di Mekah khususnya itu kalangan ummiyin. Ya. Sehingga apa yang diajarkan oleh baginda Rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang kemudian walladzi ba'sa fil ummiyin, dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang ummi rasulam minhum, seorang rasul yang berasal dari orang ummi, bukan orang yang belajar dari luar daerah kemudian kembali ke dalam wilayahnya mengajarkan ajaran agama, bukan seperti itu. Karena kalau bisa seperti itu, jelas keilmuannya itu berasal dari orang luar. Ya. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ya, yaslu alaihim ayatihi, yang mana Rasul tersebut membacakan kepada kaumnya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada kaum mukminin,
kepada kaum muslimin pada saat itu dengan tidak menggunakan konsepsi-konsepsi yang ruwet, tidak dengan menggunakan rumus-rumus yang menjelimet, tidak juga. Umpamanya kita lihat ketika salah satu putra baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim waktu kecil yang bersangkutan wafat meninggal dunia. Pada saat itu tiba-tiba terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana maka orang-orang Arab khususnya para sahabat itu di antara mereka langsung mengambil kesimpulan, terjadinya gerhana peristiwa besar itu karena wafatnya anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Kira-kira begitu apa yang dibayangkan oleh para sahabat. Namun apa? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Terjadinya gerhana itu bukan karena lahirnya seorang manusia, bukan juga karena wafatnya seorang manusia. Namun itu ayatun min ayatillah, satu tanda di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpamanya sebagai seorang elit mendapatkan peristiwa begitu, tentu akan melakukan apa? Glorifikasi diri dan keluarga. Itu mungkin yang akan kita lakukan. Karena itu menunjukkan kita tidak fair. Namun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat jujur sebagai seorang nabi dan rasul, tidak melakukan itu. Beliau dengan fair mengatakan ayatun min ayatillah, itu satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Padahal pada saat itu ma'asyiral muslimin, para sahabat sudah mengalami satu kondisi psikologis yang sangat menegangkan. Yang biasanya mereka melihat matahari, engkau enggak kelihatan. Itu menegangkan dan menakutkan. Namun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana pada saat itu. Ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kemudian kita lihat lagi, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bahwa kemudian apa yang terjadi ya pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kemudian sudah didesain karakter baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian menjadi satu tools, ya, satu postulat, kira-kira begitu kita menyebutkannya, yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa umpamanya? Ya. Ini kita lihat umpamanya dari apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad. Beliau berkata, alimallahu ajaja khalqihi an ta'atihi fa'arrafahum bidzalik. Ya. Allah tahu bahwa hambanya itu akan susah kalau diminta langsung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan susah. Kenapa? Karena manusia itu material sementara Allah itu imaterial. Ya. Manusia itu kita lihat umpamanya konkret, sementara Allah tidak kita lihat secara konkret, namun seolah abstrak. Ya, meskipun tidak sangat tepat juga umpamanya. Ya. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul sebagai prototipe dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dalam surat An-Nisa ayat 80 gamblang Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang taat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, faqad atau Allah, maka sungguh yang bersangkutan itu sudah taat kepada Allah. Ini sederhana. Ya. Kalau mau taat kepada Allah, taatlah kepada
Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Dalam zaman sekarang tidak ada. Baginda Rasul sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ya. Maka ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli waris para nabi, sehingga kemudian dipahami secara sederhana kalau orang taat kepada ulama maka berarti dia taat kepada Rasul. Cuma ada beda. Kalau terkait dengan taat kepada Rasul dipahami taat kepada Allah, itu garansi dari Allah langsung. Kenapa? Karena baginda Rasul adalah seorang individu yang maksum. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berkata Kanjeng Nabi Muhammad itu yang bersumber dari hawa nafsunya, melainkan segalanya bersumber dari wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau terkait dengan ulama itu tidak ada preferensi yang menyatakan itu maksum, tidak ada. Kalaupun ada umpamanya itu pemahaman dari kubu sebelah, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan para imam mereka itu adalah maksum karena sebagai garis keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jadi ahli waris baginda Rasul adalah para ulama, namun dipastikan para ulama itu tidak maksum. Karena tidak maksum maka harus dicermati, harus dilihat, harus ditimbang, harus diframe. Apalagi umpamanya kalau baginda Rasul sebagai satu individu, sementara ulama itu banyak ragamnya. Banyak ragam. Kualifikasi keilmuannya juga beragam. Background pendidikannya juga beragam. Background sosial politiknya juga beragam dan lain sebagainya. Sehingga kemudian tidak mudah mengambil satu konklusi taat kepada ulama itu sama dengan taat kepada Rasul. Berbeda dengan taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, poinnya kemudian kita bisa cermati ma'asyiral muslimin. Apa? Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Baginda Rasul itu rahmat bagi alam semesta. Rasul rahmat bagi orang muslim, rahmat bagi orang mukmin, rahmat bagi orang non muslim sekalipun. Itu baginda Rasul. Rasul rahmat bagi orang mukmin, orang muslim. Dengan adanya Rasul kita bisa menjalankan ajaran agama. Rasul rahmat bagi orang non muslim. Dengan adanya Rasul mereka berkemungkinan untuk mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau umpamanya ma'asyiral muslimin, tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang non muslim yang kafir, yang maksiat, yang dosa, yang tidak mengakui Allah, itu mereka akan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat terdahulu. Namun karena ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, azab untuk mereka ditunda di dunia ini, bahkan mereka berkesempatan untuk mendapatkan taufik hidayah iman Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini kita lihat lagi ya, makna rahmat itu
Ini baginda Rasul itu rahmatnya, dalam hadis riwayat Al-Bazzar itu beliau bersabda, baginda Rasul itu, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Wahai para sahabatku, hidupku di dunia ini baik untuk kalian. Dan matiku itu baik untuk kalian. Ini kalau kita kadang-kadang ada orang mendingan dia cepat mati. Oh berarti hidupnya tidak baik. Ya. Atau ada orang yang cuma waktu hidup aja, setelah mati tidak dianggap baik. Naudzubillah. Tapi kalau baginda Rasul, hidupnya adalah kebaikan, wafatnya adalah kebaikan. Ini yang harus kita teladani dari baginda Rasul. Ya, bahkan kita lihat ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain baginda Rasul itu menyebutkan, ana rahmatun muhdatun. Aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan untuk alam semesta. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya buat manusia, lil alamin, buat jin, bangsa jin, buat alam semesta, bahkan termasuk buat malaikat Jibril sekalipun. Jadi malaikat Jibril juga mendapat rahmat dari adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu keterangan, ya, ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Ya. Suatu kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, hal asabaka min hadi rahmah syai'un. Wahai malaikat Jibril, Anda mendapatkan percikan rahmat enggak dari ini? Mendapatkan kebaikan enggak dari rahmat ini? Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Na'am, iya, saya juga mendapatkan. Kuntu ahsal akibah. Dulu saya takut dengan nanti pertanggungjawaban dari Allah setelah adanya hari kiamat. Fa'amintu. Tapi kemudian aku merasa amat. Lisana illahi adza wa jalla alayya, karena adanya pujian dari Allah kepada aku, karena adanya rahmat." Kita baca dalam surat At-Takwir ayat 20 dan 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzi quwwatin inda zil arsy makin mutha'in samma amin. Ya. Jadi malaikat Jibril pun mendapatkan percikan dari adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dari sedikit deskripsi Allah Subhanahu wa taala tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberikan satu pencerahan kepada kita, bisa memberikan satu gambaran yang holistik kepada kita bagaimana karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seyogyanya kita tiru, yang seyogyanya kita jadikan panutan, yang seyogyanya kita jadikan teladan. Mudah-mudahan, ya. Demikian saya kira yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.